Pertanyaan yang pertama nih Pak, dari Eko Muhammad Fitrianto. Eko Fitrianto ini mahasiswa Ilmu Manajemen UGM. Bagaimana bentuk kebijakan diplomasi membumi terkait dengan dinamisnya situasi pandemi? Karena isu pandemi ini bukan menjadi isu global, melainkan juga bukan hanya isu regional, melainkan juga isu global. Nah, kira-kira bagaimana menjalin diplomasi pada setiap negara seperti kerjasama dan meminta bantuan? Karena tentu setiap negara memiliki kepentingannya sendiri-sendiri, di samping juga kerepotan dalam menangani situasi di dalam negeri masing-masing. Silakan Pak, ini terkait isu yang sangat dekat sekali dengan kita saat langsung pandemi. aja ya. Silakan Ini ya, Pak. langsung supaya nggak lupa. Ya, terima kasih Mas Eko UGM. Gimana kaitan atau contoh diplomasi membumi di dalam kasus pandemi? Saya ambil contoh saja, diplomasi vaksin yang dilakukan oleh Ibu Menteri Luar Negeri dengan menjadi salah satu chairs dari program yang namanya COVAX di bawah naungan WHO. Menlu menjadi salah satu ketua bersama program COVAX WHO bersama dengan Menteri Kesehatan Kanada dan Menteri Kesehatan Ethiopia. COVAX ini adalah program di mana mengumpulkan semua resources dari seluruh negara untuk pengadaan vaksin. Kemudian vaksin ini dialokasikan kepada the needy countries, negara-negara yang membutuhkan. Jadi Indonesia di situ dengan diwakili oleh Bu Menlu berperan sebagai distributor, sebagai kolektor dana yang masuk ke WHO kemudian dibagikan ke negara-negara yang membutuhkan. Nah, karena kita menjadi ketua, leverage kita naik dong. Jadi jangan heran jika Indonesia cepat dan dalam waktu singkat bisa mendapatkan vaksin. Sudah berapa puluh juta kita dapat. Nah, disinilah menunjukkan bahwa diplomasi vaksin yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, CQ, Ibu Menteri Luar Negeri, itu memudahkan Indonesia mendapat vaksin dan dialokasikan ke masyarakat kita, dan vaksin ini bermanfaat bagi rakyat. Bermanfaat bagi rakyat inilah yang disebut dengan diplomasi membumi di dalam bidang vaksin. Itu line of thought. Jadi contohnya diplomasi vaksin yang memberikan manfaat pada rakyat dalam berupa vaksin gara-gara akibat dari leadership Bu Menlu di program COVAX WHO. Coba kalau kita nggak jadi ketua, nggak dianggap orang. Nah, disinilah diplomasi multilateral WHO, kemudian kita bisa fokus our target. Fokus our target adalah mengallocate vaksin dari seluruh negara, ya kita dapat AstraZeneca, dapat Sinovac, dapat Pfizer, dapat apa lagi, dapat semua. Kita dapat karena leverage factor kita kuat sebagai ketua. Kita bagikan kepada rakyat dan kita banyak sekali dapat sekarang. Dan itulah yang disebut diplomasi membumi dalam sektor vaksin. Gara-gara kita jadi ketua. Kira-kira gitu Mas Eko. Terima kasih.